Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Halo Indonesia. Ibu Indah Prasetyawandini adalah seorang pemilik agen penjual sayuran di Tangerang, Banten yang membagikan paket sayurannya secara gratis setiap hari Jumat. Aksi ini dilakukan berawal dari keprihatinannya melihat banyak warga di sekitar tempat tinggalnya yang kesulitan secara ekonomi akibat pandemi COVID-19. Inilah yang dilakukan oleh Indah Prasetyawandini, seorang ibu yang tergabung dalam kelompok UMKM Kelurahan Nusa Jaya, Kota Tangerang, Banten. Setiap Jumat pagi, pemilik usaha agen penjualan sayur segar ini membagikan tidak kurang dari 100 paket sayuran ke sejumlah warga. Aksi sosial ini berawal dari keprihatinan Indah melihat banyak warga di sekitar tempat tinggalnya yang mengalami kesulitan ekonomi akibat terdampak pandemi COVID-19. Ibu 30 tahun ini membagikan sayuran dengan menjajakannya di depan dagangannya. Lalu bagi warga yang membutuhkan, Indah mempersilahkan untuk mengambilnya secara cuma-cuma. Selain itu, ia juga mengantarkan langsung sayuran segar ke rumah warga prasejahtera yang sebelumnya telah disurvei. Ya, untuk membahas lebih lanjut aksi sosial berbagi sayuran gratis untuk warga sekitar yang terdampak pandemi COVID-19, kita akan berbincang bersama Ibu Indah Prasetyawandini selaku pemilik agen sayuran di Tangerang. Selamat pagi Ibu Indah. Pagi, Mbak Rinca. Iya, Ibu Indah. Apa kabar nih? Alhamdulillah baik, Mbak Rinca. Iya. Sehat. Ibu, hari ini jualan masih berdagang sayur sekaligus menjajakan sayuran sekaligus berbagi. Nah, hari ini kan biasanya kan Jumat kan biasanya setiap pagi kan menjajakan sekaligus memberikan sayuran gratis kepada warga. Nah, berapa orang yang hari ini Ibu berikan untuk sayuran secara gratis? Hari ini Alhamdulillah 150, Mbak. 150. Nah, itu setiap hari atau Iya. memang untuk hari ini aja? Setiap hari Jumat. Setiap hari Jumat berarti 150 orang akan menerima sayuran dari Ibu, Iya. begitu? Iya, iya. Oke. Iya, Ibu betul. Indah ini kan agen penjual sayur. Nah, bisa diceritakan Iya. bagaimana menjajakan sayurannya, berdampingan dengan siapa saja saat berbisnis? Bisa diceritakan usaha Anda? Ya, usaha saya itu sayur online dan offline. Untuk online-nya itu saya mendistribusikan sayuran ke seperti rumah sakit, hotel, terus restoran juga seperti itu. Dan untuk offline-nya juga untuk warga-warga sekitar gitu untuk berjualannya. Oke. Usaha yang Anda lakukan ini apakah setelah pandemi atau sebelumnya memang sudah bekerja di sini? Pada saat pandemi. Hanya pada saat pandemi? Oke. Betul. Berapa omsetnya, Ibu? Omsetnya sampai saat ini sih 30 juta per bulan. 30 juta per bulan. Lantas ketika Ibu Indah punya itikat baik untuk berbagi sayuran kepada warga sekitarnya yang terdampak pandemi COVID-19 begitu. Apa tidak akhirnya keuntungannya berkurang dan akhirnya merugi? Tidak, karena kita sudah sisihkan dari profit atau margin yang saya dapat, itu saya sisihkan setiap harinya untuk bersedekah di hari Jumat gitu. Oke. Nah, apa yang melatar belakangnya Ibu Indah? Karena kan di sisi lain keuntungannya disisihkan buat warga. Nah, apa sih yang Ibu Indah membuat tergerak hatinya? Sebenarnya kan dampak pandemi ini juga saya rasakan ya, sudah dari awal itu saya rasakan karena saya sendiri sebelumnya adalah karyawan perusahaan startup dan terkena PHK juga. Nah, dan pilot sehingga saya di PHK dan usaha saya berdiri justru pada saat awal pandemi. Jadi target saya pada saat itu adalah ibu-ibu perumahan yang takut untuk keluar rumah, jadi saya supply. Nah, biasanya ada beberapa sayuran yang tersisa nih. Kan kalau misalnya tersisa, kalau dibesokin kan akan layu. Nah, dari saat itu banyak tetangga yang selalu nanyain ada sayuran sisa nggak gitu. Ternyata luar biasa dampak pandemi ini untuk lingkungan saya ya, dan masih banyak ternyata yang lebih susah dari saya. Jadi dari situ ya sudah kita jadwalkan saja untuk berbagi sayuran setiap hari Jumat gitu. Jenis sayurannya apa saja Ibu Indah yang dibagikan kepada masyarakat? Biasanya sayuran sekali masak atau siap masak seperti sayur asem itu sudah sama bumbu raciknya. Sop, bayam, kangkung itu ditemani lauk lainnya seperti telur, tempe, tahu atau ayam.
gitu. Wow. Nah, Bu Indah, ini apakah sebelumnya juga memang ada permintaan dari masyarakat juga digratiskan dong gitu? Enggak sih, nggak ada permintaan, cuman inisiatif saya aja melihat Ini sih. keadaan lingkungan sekitar gitu. Mhm. Lalu siapa saja yang membantu Ibu Indah untuk membagikan sayuran ini kepada warga sekitar? Alhamdulillah semua support, semua bantu, termasuk dari tim kelurahan juga kayak kasih list data, Mbak, ini warga-warga yang seharusnya kena jadi diberikan, jadi tepat sasarannya seperti itu dibantu sama pihak kelurahan, alhamdulillah. Berarti sistem pembagiannya juga melalui proses pendataan ya Ibu ya. Jadi mungkin siapa Iya yang betul, menerima sayuran ini memang orang-orang yang sangat membutuhkan begitu ya Ibu ya. Nah. betul, betul Hmm. sekali. Mhm. Ibu Ida kalau boleh diceritakan latar belakang mereka yang mendapatkan sayuran ini siapa dan apa pekerjaannya? Kebanyakan itu pendatang yang terkena PHK. Jadi mereka tuh misalnya dari daerah merantau ke Tangerang, kena PHK pada saat pandemi kan benar-benar nggak ada kegiatan apapun. Itu target utama kita. Habis itu target kedua warga-warga yang terkena isolasi mandiri, dan di situ kan ada data, kelurahan punya data mana aja warga yang terdampak dari pandemi ini gitu. Seperti misalnya suaminya terkena PHK, itu yang jadi fokus utama kita untuk dibagikan sayurannya seperti itu. Mhm. Lalu bagaimana respon dari warga yang menerima sayuran ini, Ibu Indah? Alhamdulillah respon mereka senang ya. Setiap Jumat pagi biasanya tuh mereka udah nunggu untuk dibagikan sayuran gratis gitu. Dan saya juga dibantu pihak kelurahan itu untuk diarahkan pembagiannya kepada warga yang terpapar COVID juga gitu, sama mereka yang sudah menunggu untuk dibagikan gitu. Mhm. Lingkup warga yang menerima ini memang hanya di sekitar satu kelurahan itu saja atau memang sudah ada yang datang dari luar dari kelurahan yang tempat Ibu tinggal? Untuk sementara ini baru dari satu kelurahan aja. Mhm. Ya, lalu Bu Indah, apa rasanya gitu saat ketika keuntungan dari penjualan, margin keuntungan dibagikan kepada masyarakat yang membutuhkan, apa rasanya? Sukanya kepuasan tersendiri aja buat saya, juga senang bisa membantu masyarakat sekitar untuk meringankan beban mereka walaupun hanya pada satu hari dalam seminggu gitu, dan bisa mengajarkan juga kepada anak-anak saya tentang berbagi. Tapi ada dukanya nih Mbak, Hmm, masih banyak dan ada saja yang suka nggak kebagian karena kemampuan saya pun masih terbatas gitu. hmm. Tetap memang masih ada warga yang sebenarnya memang masih membutuhkan tetapi habis ya stoknya ya. Iya, Hmm. Lalu betul. adakah gerakan dari orang lain yang ikut membantu juga aksi Ibu ini? Ya, jadi beberapa tetangga saya yang beda gang gitu kan, mereka juga mau berbagi. Jadi sudah per minggu ini sudah ada 4 orang yang ikut Hmm. pesan di saya paket sayur buat Jumat Berkah Mbak Indah, 50 porsi, 100 porsi, itu mereka ada yang untuk warga sekitar, ada juga yang perjalanan gitu. Hmm. Jadi kebaikan ini juga akhirnya berantai begitu ya, akhirnya diikuti oleh orang lain juga dan Iya, mereka tergerak begitu ya. iya alhamdulillah. Iya Rasanya alhamdulillah. apakah Ibu punya mimpi gitu bahwa sebenarnya ada banyak orang lain yang ikut akhirnya terlibat melakukan hal ini di tempat Ibu? Iya, saya mimpinya gitu sih, kita saling bergotong royong ya, apalagi pada saat susah, pada saat pandemi seperti ini masih banyak yang membutuhkan pertolongan kita. Jadi kalau misalnya masih ada yang tergerak itu rasanya senang banget gitu. Hmm. Kalau seandainya ada yang tergerak begitu di Kota Tangerang yang ingin ikut membantu Ibu atau mungkin berjalan bersama, berbagi kepada warga sekitarnya. Nah, kemana mereka harus mendatangi Ibu atau melihat aplikasi Ibu? Kalau untuk datang ke saya bisa menemui saya di Kelurahan Nusa Jaya, di kantor kelurahan, karena saya juga di sini sebagai ketua UMKM. Jadi anggota UMKM juga setiap Jumat mengadakan berbagi gitu, Jumat Berkah, ambil makan secukupnya, bayar seikhlasnya. Sekarang sedang berjalan di pinggir jalan. Oke, baik Ibu Indah, terima Ya, kasih cerita inspirasinya hari ini. Seorang ibu yang sangat ya, peduli kepada ibu-ibu yang lain. Semoga ya Ibu Indah ya cita-citanya tercapai ya. Semoga ya. hari ini ada yang menonton Amin, dan kemudian akhirnya ada yang tergerak dan ikut amin, datang ke tempat Ibu Indah. Terima kasih Ibu Indah, sehat selalu. Salam buat amin. ibu-ibu yang di sana. Ya,
Ya, pemirsa Iya. jangan kemana-mana, usai jeda kami akan menyajikan informasi dalam bahasa Mandarin. Tetap bersama kami di Halo Indonesia.